Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Sahabat muslim dan juga siswa-siswa SMK Negeri 1 Celengkrang, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali pada kesempatan ini yaitu dalam kegiatan pesantren digital dalam rangkaian acara dari Semadul Ramadan pada tahun 2025 ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas yang namanya tantangan bagaimana caranya Gen Z dalam meningkatkan keimanan dalam menghadapi kehidupan yang modern. Mengapa judul ini diambil? Kita ketahui bahwasannya generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang dihiasi tumbuh dengan teknologi canggih dan perubahan sosial yang sangat pesat, ya, dimana dalam lingkungan kehidupannya itu selalu dihiasi dengan yang namanya tidak terlepas dari namanya teknologi dan juga perubahan sosial yang dari dulu misalkan tingkat sosialnya saling berhubungan itu sangat erat, akan tetapi untuk saat ini dibatasi karena adanya tantangan dari teknologi tersebut. Nah, oleh karena ini sangat penting kita bahas bahwasannya jangan sampai Gen Z ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, jangan sampai Gen Z ini hanya sekedar memikirkan yang namanya duniawi, jangan hanya sekedar yang namanya Gen Z ini terlihat hebat mengenai teknologinya, akan tetapi bagaimana caranya dalam menghiasi pengetahuannya, kecerdasan dalam kehidupannya itu harus nantiasa ditopang dengan keimanan yang kuat sehingga menjadikan kehidupan, kualitas hidupnya menjadi kualitas yang sangat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Nah, oleh karenanya bagaimana dalam Gen Z ini menjalankan tantangan tersebut dalam kehidupan modern ini. Yang pertama harus kita ketahui yang harus dilakukan oleh kita semua bukan hanya masalah Gen Z dalam menghadapi kehidupan pada zaman sekarang, yaitu memperdalam yang namanya pengetahuan agama. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai agama ini menjadi suatu hal yang nomor dua. Banyak manusia di luar sana memikirkan besok saya seperti apa, makan apa, masa depan saya akan sukses atau tidak. Tapi apakah pernah terfikirkan oleh kita bagaimana kelak besok ketika kita mati, apakah kita akan masuk surga atau neraka? Apakah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya? Bagaimana kelak di akhirat kehidupan kita? Apakah kita bahagia, apakah kita tenang, apakah kita meraih ridha Allah? Semuanya hanya sebatas dunia. Bagi kita mendalami pengetahuan agama sebagai apa? Menopang kehidupan kita dan menjadi bekal kita di akhirat. Nah, banyak cara bagi kita semua untuk mendalami ilmu pengetahuan agama. Salah satu diantaranya yaitu mengikuti kajian-kajian yang kekinian, mengikuti misalkan diskusi-diskusi oleh para ustadz atau ulama, mengikuti konten-konten yang mungkin bisa membawa dampak positif dalam menciptakan pengetahuan agamanya, menumbuhkan wawasan keagamaannya. Banyak hal, ya, bahkan kita juga dalam memperdalam agama ini bisa misalkan memanfaatkan teknologi zaman sekarang, misalkan ke Google dan sebagainya macamnya. Tapi harus diingat, jangan sampai kita mendalami ilmu agama ini
tanpa tuntunan seorang guru, tanpa tuntunan seorang ustadz, para ulama. Kita menafsirkan pengetahuan itu secara mandiri. Nah, itu harus kita hindari. Jangan sampai ini pengetahuan yang harusnya menjadi suatu keimanan yang benar, yang meningkatkan kepada derajat takwa, tapi malah memperdalamnya hanya sesuai dengan pendapat kita. Nah, ini harus diluruskan. Jadi jangan sampai kita mendalami pengetahuan agama tanpa adanya tuntunan-tuntunan dari orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu para ustadz, para ulama, dan lain sebagainya macamnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan insya Allah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Yang kedua, tantangan yang harus dilaksanakan oleh kita semua di kehidupan yang serba modern ini adalah memilih lingkungan yang positif. Kita ketahui bersama yang bahwasanya namanya lingkungan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik lingkungan di misalkan rumah kita, misalkan di lingkungan masyarakat, bahkan keluarga yang terkecil dan juga yang luasnya itu masyarakat, ya. Nah, ini sangat berpengaruh, ya. Bagaimana didikan orang tua, didikan keluarga, didikan lingkungannya di masyarakat. Apakah keluarganya religius, apakah masyarakatnya religius atau tidak. Nah, ini sangat mempengaruhi. Oleh karena ini sangat penting, harus kita memfilter mana yang baik itu. Bukan kita membatasi kita itu bergaul dengan siapapun, boleh bergaul dengan siapapun, akan tetapi dari sisi emosionalnya harus kita dekatkan dengan orang-orang yang memiliki energi yang positif. Orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk kita, orang-orang yang senantiasa mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita memilih pergaulan-pergaulan yang sekiranya bisa membawa dampak buruk terhadap diri kita. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting. Bahwasanya banyak orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, terbawa arus oleh lingkungan, pada akhirnya yang menjadi hal yang luar biasa, menjadi hal yang biasa di lingkungannya. Contohnya misalkan orang yang tadinya setiap harinya berkata baik, masuk ke lingkungan di mana masyarakat tersebut senantiasa berucap kata kotor, kasar, dan semacamnya, sehingga apa? Yang tadinya hal itu, yang namanya ucapan kotor menjadi suatu hal yang bagi kita adalah satu yang kurang baik, menjadi suatu hal yang biasa, bahkan dibenarkan karena saking kebiasaan. Nah, ini jangan sampai kita itu membenarkan suatu hal yang biasa, tapi apa? Biasakan hal yang benar, ya. Jangan yang udah membiasakan yang tadinya kita itu jarang berucap kasar karena terbawa lingkungan kita juga ikutan. Nah, ini jangan dianggap itu benar. Biasakan yang benar, seperti itu. Jangan membenarkan hal-hal yang biasa. Nah, ini harus kita pahami dalam berkehidupan sosial dan juga berkehidupan di masyarakat, seperti itu. Nah, dan tantangan yang ketiga di sini adalah menggunakan media sosial dengan bijak, ya. Kita ketahui bahwasanya di media sosial itu banyak dampak negatif maupun positifnya, baik itu dari segi pandangan kita, dari pandangan kita terhadap postingan tersebut, misalkan konten-konten yang ditampilkan, ya, bagaimana ini konten ini bersifat edukasi atau bahkan sebaliknya. Apakah konten ini bahkan merusak otak kita, merusak diri kita dengan suatu hal yang sekiranya hanya sekedar memuaskan nafsu kita, memuaskan syahwat kita. Misalkan juga dari sisi hal pandangan, dan juga dari hal-hal yang misalkan emosi, misalkan pola pikir kita, pendapat kita. Jangan sampai kita terbawa arus oleh namanya suatu berita, di mana kita melihat komentarnya di situ ada dalam pro kontra, kita masuk ke dalam perdebatan itu, komentar itu, sehingga kita berselisih, pada akhirnya menimbulkan suatu hal yang kedengkian antara satu sama lain dalam komentar tersebut, dan juga ini menimbulkan perpecahan bagi kita semua. Padahal kita ketahui kita itu semua sama, kita itu satu saudara, ya.
satu saudara seagama bahkan sebangsa. Nah ini harus kita jaga kerukunan tersebut, jangan sampai kita mau terpecah belah. Nah itu oleh karenanya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang selanjutnya adalah tantangan yang harus kita lalui dalam era modern ini, Gen Z khususnya, kita harus mulai membiasakan mendengarkan yang namanya ayat Al-Quran dan hadis. Kita ketahui bersama, susah bagi kita mengajak diri ini untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Nah pentingnya apa? Yang pertama dalam mendalami dan mendengarkan Al-Quran ini membawa ketenangan bagi kita. Dari yang tadi kitanya senang mendengar Al-Quran, sehingga pada akhirnya kita membaca Al-Quran dan juga hadis, kita juga mampu menganalisis, memaknai hal-hal apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Kita juga bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis-hadisnya yang disampaikan kepada umatnya. Nah, betapa banyak hal yang penting Allah sampaikan dalam Al-Quran, banyak hal yang penting kan yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Untuk apa? Untuk menuntun jalan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apa? Kita itu menjadi umat yang selamat. Bagaimana Islam itu adalah berkata selamat. Ya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dalam menjalani tantangan di era modern ini, ya, adalah merenungkan kebesaran langit dan bumi. Kita ketahui bersama yang bahwasanya Gen Z itu senang yang namanya hangout, senang yang namanya jalan-jalan, ya, dan juga mendatangi tempat-tempat yang sangat indah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sadari bahwasanya kita harus ketahui bersama bahwasanya yang namanya jalan-jalan ini bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan, untuk mencari ketenangan, kesenangan bagi diri kita saja, bukan hanya sekedar ikut meramaikan suatu hal yang ramai di media sosial karena ikut tren, wah si ini udah ke tempat ini saya belum, bukan seperti itu. Akan tetapi datang ke tempat suatu yang indah itu sambil kita mentafakuri, merenungkan segala bentuk ciptaan Allah di muka bumi ini, bahwasanya sungguh ciptaan Allah itu sangat indah. Bagaimana dalam Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, bahwasanya sesungguhnya ciptaan Kau itu tidak ada yang batil, semuanya indah. Kuasa Allah itu sangat luar biasa ciptaannya. Nah kita harus mentafakuri, jangan sampai keindahan alam ini dirusak oleh kita semua. Jangan sampai ketika kita sudah menikmati keindahan alam ini, justru kita malah merusak, membawa dampak buruk, sehingga timbullah bencana-bencana yang terjadi oleh kita dan merugikan orang lain, bahkan merenggut nyawa orang lain. Nah ini harus kita perhatikan, ya. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Nah ini adalah peran penting bagi kita, bahwasannya banyak di luar sana pejabat yang sana hanya mementingkan diri sendiri, mereka merusak alam untuk keuntungan diri pribadi atau kelompoknya, tapi tidak memikirkan dampak luasnya seperti apa, seperti itu. Nah ini harus kita perhatikan. Dan yang selanjutnya adalah mengadopsi gaya hidup yang Islami, sebagaimana Islam itu sebagai identitas diri, jati diri. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak bangga menjadi seorang Islam, hanya ukur identitas di KTP, tapi tidak melaksanakan apa yang harus diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan rukun dalam beragamanya, tidak melengkapi ataupun mencapai keyakinan-keyakinan yang sudah terdapat dalam rukun keimanan, sehingga kita itu menjadi seorang mukmin yang kafah, seorang muslim yang kafah, dalam artian segala bentuk perintah Allah dalam rukunnya, rukun keislamannya, beragamanya, dan rukun keimanan ini menjadi suatu hal yang sempurna, menjadi muslim yang sejati, menjadi mukmin yang sejati. Jangan sampai hanya setengah-setengah, gitu. Rukun Islamnya tercapai, rukun imannya tercapai, sehingga apa? Kita insya Allah meraih yang namanya ridha Allah, mencapai yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, dan yang terakhir adalah memanfaatkan seni dan budaya yang Islami. Yuk kita biasakan suatu Islam ini bukan berarti
kita itu membawa budaya Arab ke Indonesia, bukan seperti itu. Akan tetapi jadikan setiap budaya kearifan lokal ini dimasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Jangan sampai kearifan lokal ini menjadi suatu hal yang tidak ada manfaatnya untuk kebermanfaatan dalam hal ibadah. Nah, kalau bisa kearifan lokal yang sudah ada ini kita masukkan ke dalam nilai-nilai Islam sehingga menjadi nilai ibadah, menjadi pahala bagi kita semua dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Suatu budaya Indonesia itu sangat luas dan beragam dan sangat indah. Alangkah baiknya dan sayangnya apabila budaya itu sekedar kita nikmati secara duniawi saja sifatnya. Akan tetapi mari kita sama-sama yuk kita masukkan nilai-nilai Islami sehingga apa? Dalam melaksanakan budaya ini, kearifan lokal ini, kita senantiasa terajak diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan beberapa hal tantangan yang bisa Gen Z lakukan dan kita semua lakukan dalam menghadapi kehidupan di era modern ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiknya datangnya dari Allah, buruknya itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.